Baik, materi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 9, yaitu tentang standar operasional manajemen koperasi. Adapun nama kelompok dari kelompok kami yaitu saya sendiri Putu Gede Krisna Pranal Putra, yang kedua Made Bayu Surya Parwita, dan yang ketiga yaitu Nyoman Diantra Anggriawan. Pokok bahasan pada materi kali ini yaitu ada 3. Yang pertama tentang sistem informasi laporan keuangan koperasi, yang kedua yaitu karakteristik laporan keuangan koperasi, yang ketiga standar akuntansi laporan keuangan koperasi. Yang pertama yaitu tentang sistem informasi laporan keuangan koperasi. Sistem informasi laporan keuangan koperasi adalah sistem yang dibuat untuk memberikan informasi kepada orang di dalam maupun di luar organisasi mengenai kinerja keuangan organisasi. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini, laporan keuangan koperasi ini adalah menganalisis dan merancang administrasi koperasi berbasis aplikasi atau perangkat lunak, serta untuk mengetahui perkembangan koperasi melalui laporan keuangan. Sistem informasi laporan keuangan koperasi terdiri dari beberapa subsistem, di antaranya pemasukan meliputi data processing, subsistem pengontrolan, dan subsistem pengeluaran. Sistem informasi laporan keuangan koperasi akan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan dalam operasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar lebih akurat, kelancaran penyusunan laporan keuangan secara transparan. Nah, dalam standar operasional manajemen koperasi ini, sistem informasi laporan keuangan koperasi memiliki kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dalam sistem informasi laporan keuangan koperasi atau SILKK yaitu seperti yang pada koperasi simpan pinjam. Yang pertama yaitu fungsi login, yang kedua fungsi simpan pinjam, yang ketiga fungsi data anggota koperasi, yang keempat fungsi simpanan pokok, yang kelima fungsi simpanan wajib, yang keenam fungsi simpanan sukarela, yang terakhir yaitu fungsi angsuran pinjaman. Pada koperasi usaha dagang yaitu yang pertama fungsi login, yang kedua fungsi kelola data master, yang ketiga yaitu fungsi pembelian, yang keempat fungsi retur pembelian, yang kelima fungsi produksi harian, yang keenam fungsi penjualan, yang terakhir yaitu fungsi retur penjualan. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik laporan keuangan koperasi. Ada 3, yaitu yang pertama, laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya dalam rapat tahunan anggota tahunan yaitu atau RAT. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang disampaikan pada RAT tersebut harus ditandai oleh semua anggota pengurus koperasi. Yang ketiga yaitu laporan keuangan koperasi terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan likuiditas, laporan adu kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, nama saya Made Bayu Surya Parwita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu karakteristik laporan keuangan koperasi. Jadi yang keempat yaitu laporan sisa hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha atau SHU. Pada saat RAT, SHU ini diputuskan untuk dibagi-bagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi. Kemudian yang kelima, SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART koperasi. Kemudian yang keenam, keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindah tangankan dengan dalih apapun. Kemudian ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi yang pertama dapat dipahami oleh pengguna, yang kedua informasi disajikan relevan, yang ketiga informasi disajikan bersifat material, yang keempat informasi memiliki kualitas andal, yang kelima transaksi dicatat dan disajikan sesuai realitas. Kemudian yang keenam ada pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian, yang ketujuh informasi disajikan dan diungkap secara lengkap. Kemudian yang kedelapan informasi disajikan dapat dibandingkan. Kemudian yang kesembilan informasi disajikan tepat waktu. Kemudian yang terakhir ke-10 yaitu keseimbangan biaya dan manfaat. Kemudian standar akuntansi laporan keuangan koperasi. Jadi pengertian secara umum dalam pedoman akuntansi koperasi yang mengacu kepada SAK Etap UU RI nomor 25/1992 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 12/2015 dan nomor 13/2015 meliputi hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dan yang kedua, koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi real adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha di bidang usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha produksi. Kemudian yang keempat, pedoman akuntansi koperasi adalah suatu petunjuk atau standar dalam pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi dari semua transaksi yang timbul dari hubungan usaha antar koperasi sebagai badan usaha dengan anggota koperasi maupun non-anggota koperasi. Kemudian yang kelima, standar akuntansi keuangan adalah standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang terdiri dari PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau lebih dikenal dengan SAK umum dan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan atau etap entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang keenam, dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam adalah dengan menggunakan SAK umum dan SAK etap pasal 3 Permenkop dan UKM RI nomor 13/2015. Yang ketujuh, dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi real yang tidak harus melaporkan akuntabilitasnya ke publik memakai SAK etap, sedangkan koperasi real yang melaporkan akuntabilitasnya ke publik menggunakan PSAK atau SAK umum pasal 3 Permenkop UKM RI nomor 12/2015. Akuntansi koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis atas transaksi-transaksi keuangan koperasi yang mencerminkan atau penggolongan koperasi secara clean corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip dan jati diri kekoperasian Indonesia. Yang kesembilan, pelayanan kepada anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan baik barang dan atau jasa. Yang kesepuluh, penjualan kepada non-anggota adalah transaksi koperasi dengan non-anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang dan atau jasa. Yang ke-11, sekaligus yang terakhir, harga pokok penjualan adalah pengorbanan ekonomis dari koperasi atau harga perolehan barang atau jasa, atau dapat berupa harga beli ataupun harga pembuatan atau produksi yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatan dalam suatu periode tertentu. Kemudian penyajian laporan keuangan koperasi. Alur penyajian laporan keuangan koperasi menurut ketentuan SAK etap sebagai dapat dijalankan secara runtut atau teratur step by step seperti prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang pertama, menyediakan bukti-bukti transaksi secara lengkap dalam buku-buku jurnal harian. Yang kedua, menyediakan data-data saldo transaksi yang lengkap berdasarkan buku-buku jurnal harian tersebut. Yang ketiga, data-data yang lengkap didukung oleh bukti-bukti transaksi dalam buku jurnal akan menyediakan jejak audit yang lengkap yang dapat digunakan untuk memudahkan auditor eksternal dalam pekerjaan maupun untuk adjustment atau koreksi bila terdapat kesalahan dalam catatan transaksi. Dan yang keempat, menjamin akurasi data dan informasi akuntansi serta terbebas dari kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangan koperasi. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Anggriawan akan melanjutkan presentasi. Pencatatan akuntansi dengan dasar akrual itu dibagi menjadi 4, yaitu transaksi koperasi dengan anggotanya, transaksi antar koperasi dengan non-anggotanya, transaksi pelayanan, dan yang terakhir itu adalah transaksi khusus pada koperasi. Nah, transaksi koperasi dengan anggotanya itu dibagi menjadi 2, yaitu setoran modal yang menentukan kepemilikan dan setoran yang tidak menentukan kepemilikan. Yang kedua itu transaksi antara koperasi dengan non-anggota itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu penjualan barang atau jasa kepada non-anggota atau masyarakat umum atau perusahaan, dan pembelian barang atau jasa dari non-anggota. Yang ketiga ada transaksi pelayanan. Yang pertama itu pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, menyediakan dan menyalurkan kebutuhan
input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota. Yang ketiga, pelayanan penyaluran barang atau jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan. Yang terakhir, pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota. Yang keempat itu adalah transaksi khusus pada koperasi. Pertama, penerimaan dan pengambilan modal penyertaan untuk kegiatan usaha atau proyek dari anggota atau pihak lain. Yang kedua, penerimaan modal sumbangan atau hibah atau donasi dari anggota atau pihak lain. Yang ketiga, pengalokasian beban perkoperasian. Yang keempat, pembentukan cadangan. Baik, selanjutnya ada pengakuan atau perlakuan, penyajian dan pengungkapan. Pengukuran atau perlakuan, proses penentuan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua itu ada pengakuan. Jadi pengakuan di sini adalah proses pembentukan suatu pos atau akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha atau PHU yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, di mana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut akan mengalir dari atau ke dalam koperasi. Nah, yang kedua itu ada penyajian, di mana proses penempatan pos atau akun untuk memperkirakan dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar. Yang terakhir itu ada pengungkapan, di mana pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos atau akun perkiraan kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi. Baik, ini adalah contoh neraca koperasi. Yang kedua itu ada perhitungan hasil usaha atau PHU. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh laporan arus kas. Dan ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi diskusi.